Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Jangan lupa siapkan headset dan cemilan kalian ya, karena film kali ini bakal nemenin waktu-waktu rebahan kalian. Film yang bakal kita bahas kali ini berjudul Zombies yang dirilis pada tahun 2018. Yang kita tahu kan selama ini zombie itu hobi lari-larian mengejar manusia untuk dimakan. Nah, kalau di film ini, mereka malah hidup berdampingan dengan manusia, ya walaupun tetap terjadi pro dan kontra akan adanya zombie yang bisa diterima di dalam kehidupan manusia yang normal. Mereka hidup berdampingan, bahkan mereka juga bersekolah di sekolah yang sama loh. Pikiran kita seolah dirubah bahwasanya zombie itu bukanlah makhluk yang jahat, tetapi dia berusaha untuk meyakinkan manusia bahwa mereka juga adalah sosok yang baik. Dan apa jadinya jika manusia dan zombie juga saling mencintai? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Seperti biasa, terjadinya wabah zombie disebabkan oleh bocornya penelitian para saintis di sebuah lab. Namun bedanya di film ini, semua zombie diletakkan dalam sebuah kota, jadi mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Nah, ini dia kota khusus untuk zombie yang bernama Zombie Town. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun mereka tidak boleh melewati batas kota tersebut. Nah, ini dia zombie tokoh utama kita, dia bernama Z. Dia memperkenalkan bagaimana kehidupan zombie seperti adanya peraturan pemerintah tentang seragam zombie. Teknologi juga sudah membuat sebuah gelang, ya sejenis gelang yang terlihat seperti jam gini ya. Nah, benda inilah yang dilekatkan di lengannya para zombie sehingga mereka bisa dikendalikan, yaitu jiwa emosi mereka yang awalnya adalah jiwa naluri seorang zombie, maka itu bisa dikendalikan menjadi normal, ya terlihat seperti Z sekarang ini. Pada hari itu adalah hari di mana Z dan teman-teman zombie lainnya akan mulai bersekolah, satu sekolah dengan sekolah manusia. Nah, ini dia tokoh utama kita lainnya, dia adalah seorang manusia. Gadis ini bernama Edison. Namun ada satu hal yang selama ini disembunyikan oleh Edison, dia sebenarnya memiliki rambut yang berwarna putih yang menurut dirinya itu adalah warna yang aneh. Jadi selama ini dia memakai rambut palsu yang berwarna blonde, dan itu juga atas suruhan kedua orang tuanya. Zombie kecil ini adalah Zoe, dia adalah adiknya Z. Dan ini adalah ayahnya Z dan Zoe, dia adalah ayah zombie yang sangat baik. Dia memperingatkan anak-anaknya untuk selalu menjauhi manusia. Dan ini adalah kedua orang tua Edison yang juga bersemangat karena putrinya bakal masuk SMA dan ingin bergabung dalam klub cheerleaders. Kehidupan mereka benar-benar berseberangan. Edison memiliki kehidupan bersama teman-temannya yang lebih berwarna, sedangkan kehidupan Z di dunia zombie terlihat sedikit lebih kelabu ya. Z memiliki dua orang sahabat dekat, ini bernama Bonzo dan cewek ini bernama Eliza. Sedangkan Edison dia memiliki seorang sepupu yang menjadi kapten pemandu sorak di sekolah yang akan dia tempati nanti. Dia bernama Bucky. Mereka semua sama-sama antusias untuk masuk ke sekolah mereka yang baru. Namun tetap saja walaupun mereka akan berada dalam satu sekolah, mereka masuknya di sebuah gerbang yang dibatasi dengan kawat ini, lalu pintunya juga tertulis bagian anak-anak normal dan anak-anak zombies. Pertemuan pertama ketika Z melihat sosok manusia, ternyata dia merasakan kalau dia sepertinya menyukai Edison. Kalian udah kenal dia kan? Dia adalah Bucky yang merupakan ketua dari tim sorak di sekolah ini. Nah, kalau cewek ini, dia adalah teman barunya Edison, dia bernama Bree. Setelah anak manusia yang normal masuk, lalu datanglah gilirannya anak-anak zombie yang dipersilahkan masuk ke dalam gedung sekolah. Awalnya mereka mengira kalau mereka bakal benar-benar bergabung dengan anak manusia normal. Ternyata mereka malah ditempatkan untuk belajar di bawah tanah. Ini adalah kepala sekolahnya yang menyambut kedatangan mereka. Namun terlihat dari kata-katanya itu, kami merasa senang terpaksa menerima kalian di sini. Ibu kepala sekolah ini memperingatkan mereka kalau mereka boleh melakukan kegiatan apapun di sekolah ini selagi mereka tidak keluar dari ruangan kelas ini. Selagi kegiatan itu berada di luar ruangan bawah tanah ini, maka kalian tidak boleh mengikutinya. Karena Z penasaran, dia pun pergi keluar untuk mencari di mana tim rugby berada. Dia dipergoki oleh manusia normal yang malah berteriak dan menekan tombol darurat. Ya, selayaknya alarm kebakaran gitu ya. Jadinya semua murid yang berada di atas sana malah kepanikan. Padahal Z memberitahukan kepada mereka semua kalau dia tidak akan menyakiti siapapun, semuanya akan baik-baik saja. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mendengarkannya. Di tengah kepanikan tersebut, terlihatlah Edison bersama teman barunya yaitu Bree. Mereka juga ingin pergi berlindung dari kejaran zombie. Dan ternyata Edison juga masuk ke ruangan itu. Mereka membicarakan tentang hal yang akan dilakukan oleh murid-murid baru kebanyakan yang nantinya bakal bergabung dalam klub. Z mengatakan kalau dia akan masuk ke dalam tim klub rugby, sedangkan Edison ingin bergabung dalam klub cheerleaders.
Lampu pun hidup dan mereka terkejut, ternyata mereka berdua adalah manusia dan zombie. Edison lalu menampar Z, lalu dia juga meminta maaf. Ya mungkin karena dia merasa bersalah ya, karena dari kecil dia juga diajari untuk menyerang zombie ketika zombie hendak menyerangnya. Padahal Z itu terlihat sebagai seorang yang baik. Setelahnya datanglah Bucky, yaitu sepupunya Edison, juga bersama antek-antek pemandu soraknya, yang katanya dia datang untuk menyelamatkan Edison dari zombie ini. Lalu scene berpindah ke sebuah lapangan. Ini adalah pelatih tim rugby yang memberikan presentasi kepada murid-murid barunya. Dan ternyata ada satu orang murid baru yang ternyata bukanlah manusia normal, melainkan adalah zombie. Ya, dia adalah Z. Pelatih ini menegaskan peraturan dari kepala sekolah kalau para murid zombie tidak boleh meninggalkan ruangan bawah tanah, alias mereka nggak boleh bergabung dengan klub-klub yang ada di sekolah ini. Dengan terpaksa akhirnya Z pergi dari klub tersebut dan menceritakan kepada dua orang sahabatnya ini. Dan kita berpindah ke seleksi anggota tim baru untuk tim sorak, yaitu tim cheerleaders juga. Ya, kaptennya adalah Bucky, dan dia juga memiliki antek-anteknya, yaitu 3 orang wakil kapten gitu ya. Mereka bernama Stacy, Lacey, dan Tracy. Intinya semua yang mereka lakukan ini di sini adalah untuk seleksi semua murid baru yang ingin bergabung dalam tim sorak. Dari awal sampai akhir pertunjukan mereka ini, memang Edison terlihat lebih mencolok dari yang lainnya, sehingga dia diterima langsung dalam klub pemandu sorak. Malam harinya, Edison dan Bree dibawa ke Zombie Town, ya karena mereka berdua ini adalah anggota baru dalam tim cheerleaders. Mereka diberikan sebuah tantangan, yaitu melemparkan telur-telur ini ke rumah para zombie. Tentu saja Edison tidak ingin melakukan hal tersebut, lalu tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu zombie yang membuat mobilnya Bucky ini pergi. Nah, yang tinggal di sana itu hanyalah Edison dan Bree. Mereka pun bersembunyi. Ternyata mereka dipergoki oleh Z, dan malah Z juga melindungi Edison dari ayahnya yang bertanya ada apa di luar sana. Edison tidak ingin melakukan hal tidak terpuji seperti ini. Dia pun lalu membuang telur-telur tersebut. Keesokan harinya, Edison mengatakan kepada Bucky kalau sebaiknya mereka tidak menyiksa anak-anak zombie yang lainnya. Z lalu menceritakan kejadian tadi malam itu kepada Eliza dan Bonzo. Awalnya dia mengira manusia yang bernama Edison itu adalah orang yang baik. Ternyata semalam Edison datang untuk mengerjai rumah-rumah para zombie. Nggak taunya datang seorang manusia yang berada di belakang mereka. Ternyata itu adalah Edison yang datang untuk meminta maaf. Edison pun menceritakan semuanya kalau itu adalah suruhannya Bucky. Akhirnya mereka pun berdamai, dan Edison pun mengajak teman-teman zombie ini untuk ikut dalam acara pembukaan pep rally. Ya kayak acara pembukaan pemandu sorak gitu ya. Benar adanya ketika siang hari mereka lagi bersiap, ada seseorang yang menyorakan kalau ada zombie yang berada di acara pembukaan pep rally. Ketika semua tim pemandu sorak memasuki lapangan, dan terlihatlah Edison yang membuat Z sepertinya terkesima. Dan ini adalah kemunculannya Bucky sebagai seorang kapten dari pemandu sorak ini. Dia pun disambut dengan tepuk tangan meriah oleh semua orang. Melihat aksi tersebut juga memiliki kembang api, ternyata itu membuat Bonzo takut. Nah, di sini Z berusaha untuk menenangkan Bonzo, malah Bonzo membuat Z terjatuh. Ketika Z terjatuh, sepertinya gelang yang berada di lengannya itu sedikit rusak. Memang membuat dirinya sedikit tidak stabil, namun dia masih bisa mengendalikan emosinya sebagai seorang zombie. Nah, kalau di tim cheerleaders kan biasanya itu ada cowok-cowok yang badannya lebih besar berada di bawah menampung cewek-cewek yang dilemparkan ke atas dalam atraksi cheerleaders. Karena Bonzo dalam keadaan panik dan membuat cowok-cowok yang berada di sana itu malah pergi terlempar, itu bakal membahayakan Edison yang nantinya bakal terjatuh ke bawah. Nah, dengan sikap refleksnya yang cepat, Z pun berhasil pergi menangkap Edison sehingga dia bisa menyelamatkannya. Lalu gelang di lengannya pun kembali normal. Awalnya Z mengira kalau dirinya bakal dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Ternyata dia dipanggil atas permintaan dari bapak pelatih tim rugby. Ya, karena dia melihat Z memiliki refleks yang cepat, karena dia juga sigap seperti ketika dia menyelamatkan Edison tadi ya. Z memberikan persyaratan kepada ibu kepala sekolah dan bapak pelatih ini, yaitu diberikannya integritas penuh kepada seluruh murid-murid zombie. Ya maksudnya diberikan kesetaraan semua peraturan kepada mereka semua, tidak ada saling dibeda-bedakan. Ibu kepala sekolah awalnya menyetujui dengan hanya memberikan izin kepada murid-murid zombie untuk bergabung makan siang di kafetaria bersama murid-murid normal. Pengumuman pun langsung diberikan oleh ibu kepala sekolah melalui audio speaker di sekolah mereka. Dan itu didengar oleh murid-murid yang berada di kafetaria. Ternyata benar murid-murid zombie datang untuk bergabung bersama mereka. Edison tentunya sangat senang melihat kehadirannya Z, tetapi tidak dengan Bucky yang merasa kalau kepopulerannya bakal dihimpit oleh para zombie ini. Edison terlihat sepertinya dia mulai menyukai Z, dan itu disadari oleh sahabatnya Bree ini. Edison berjanji kalau dia tidak akan melewati batas. Dia juga yakin kalau Z tidak mengingat namanya. Ternyata Z malah memanggilnya dari kejauhan.
yang berarti kalau Z itu mengingat namanya Edison. Terlihat banget ya perbedaan warna mereka yang kentara ini ketika Edison datang menyapa Z dan teman-teman yang lainnya mengucapkan selamat datang di kafetaria. Bonzo juga memberikan sebuah makanan yang dia ukir menjadi bunga gini ya, dan itu membuat Edison terharu. Edison lalu ditarik oleh antek-anteknya Bucky agar dia tidak bergabung dalam golongan zombie. Melihat Edison yang diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya, Z pun datang untuk menghibur Edison. Dan Edison sepertinya mulai memahami bagaimana perasaan Z sebagai seorang zombie. Edison yang tidak ingin membuat Z merasa rendah diri sendiri, dia pun memperlihatkan kekurangannya bahwa sebenarnya yang dia pakai ini adalah rambut palsu. Dia tidak ingin memperlihatkan rambut aslinya kepada siapapun, ditambah lagi itu demi reputasinya karena sekarang dia sudah bergabung dalam klub tim sorak. Mereka berdua hampir ketahuan karena mereka sebenarnya tidak boleh berdekatan antara manusia dan zombie. Mereka lalu pergi bersembunyi, ternyata mereka sampai di sebuah ruangan di mana mereka pertama kali bertemu. Mereka pun bernyanyi dan menari sambil membayangkan bagaimana masa depan ketika mereka sama-sama diterima kehadirannya, yaitu zombie dan manusia yang berdamai. Setelah melewati beberapa waktu bersama, lalu mereka pun berpisah dan sampailah waktu di mana Z bergabung dalam tim rugby. Z sebagai pemain baru, dia selalu diremehkan bahkan oleh timnya sendiri, juga oleh kapten pemandu sorak. Sepertinya Bucky benar-benar gak suka dengan Z. Namun Edison selalu menyemangatinya. Tim mereka kalah, sepertinya Z benar-benar tidak memiliki tenaga untuk menang dalam tim ini. Itu juga membuat teman-teman zombie bersedih, juga ayah dan adiknya Z yang datang untuk menyemangatinya. Pelatih rugby memberikan arahan kepada mereka untuk tetap bisa melakukan berbagai trik agar mereka bisa menang. Pelatih sedikit kecewa kepada Z, dia menanyakan di mana tenaga Z dulu yang sudah menyelamatkan Edison. Bagaimana mungkin sekarang dia tidak bisa mengeluarkan tenaganya yang hebat untuk memenangkan pertandingan ini. Ibu kepala sekolah juga ngomporin, dia pun mengingatkan kepada Z untuk memenangkan pertandingan ini agar Z bisa menegakkan hak dari semua murid zombie agar mereka memiliki hak yang setara dengan manusia. Z mulai berpikir dan menyadari kalau sebelumnya dia memiliki tenaga lebih ketika ada masalah di gelangnya ini. Ya, ketika dia berubah menjadi lebih zombie gitu. Z lalu meminta pertolongan kepada sahabatnya ini, yaitu Eliza yang ahli dalam IT. Dengan sedikit mengutak-atik komputer yang berada di depannya, Eliza membuat gelang yang berada di lengannya Z itu bisa mengubah dirinya. Ya, jika Z menggesernya ke kiri, maka dia akan memiliki kekuatan zombie yang lebih. Dan tidak boleh digeser ke kanan, karena kalau digeser ke kanan maka dia akan berubah menjadi manusia. Setelahnya dia pun pergi ke lapangan dan bergabung bersama timnya, lalu dia menggeser bagian dari gelangnya tersebut sehingga membuat gelangnya tidak stabil. Tertulis di sana unstable, dan akhirnya Z memiliki kekuatan yang lebih sebagai seorang yang lebih zombie. Itu membuat Z akhirnya bisa membawa timnya dalam kemenangan. Dia juga sampai memberikan touchdown. Semua orang bersorak menyambut kemenangan tersebut. Namun berbeda dengan Bucky, padahal dia itu adalah kapten pemandu sorak ya. Harusnya dia yang paling semangat ketika sekolahnya menang. Namun karena mungkin intrik pribadi gitu, dia yang gak suka dengan Z, dia malah menghentikan sorakan dari timnya. Sampai akhir pertandingan pun akhirnya sekolah mereka memenangkan pertandingan rugby tersebut. Dan Edison pun berlari ke arah Z dan memeluknya. Keesokan harinya, Z menjalani kehidupannya dengan rasa bahagia karena sekarang mereka, yaitu teman-temannya zombie dan manusia, memiliki hak yang setara. Bahkan murid-murid yang lainnya juga menganggap kalau zombie-zombie itu keren dan mereka pun bergabung duduk bersama di kafetaria. Namun Bucky dan beberapa antek-anteknya tidak menyukai kejadian tersebut. Bucky pun mewanti-wanti Edison dan mengatakan kalau Edison harus memilih antara berteman dengan zombie atau tetap berada dalam klub pemandu sorak. Sehingga dengan terpaksa Edison pun harus memilih untuk tetap bertahan dalam klub pemandu sorak. Dia pun tidak lagi berdekatan dengan Z dan teman-teman zombie. Hari demi hari selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan dan mengharumkan nama sekolah mereka. Orang-orang tidak lagi meminta tanda tangannya Bucky sebagai kapten pemandu sorak, namun sekarang orang-orang memiliki idola baru, yaitu Z. Z sempat melihat Edison dan ingin menyapanya, namun ternyata Edison malah dikawal oleh antek-anteknya Bucky. Ternyata Edison tetap memberikan ucapan selamat kepada Z dengan adanya semburan dari lokernya gini ya, dan juga ucapan dari sebuah kartu. Hari demi hari selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan, dan itu juga membuat Edison semakin bangga. Lalu tiba-tiba datanglah Bonzo yang memberikan sebuah kertas kepada Edison. Ternyata itu adalah surat dari Z. Surat itu berisikan kalau Z mengajak Edison untuk bertemu di perbatasan kota. Malam pun datang dan mereka bertemu. Z ingin memperkenalkan Edison kepada dunianya. Di jalan ketika mereka dalam lift, sepertinya Z merasakan sesuatu yang tidak enak di badannya karena selama ini dia sudah menggunakan gelangnya dan sudah menghacknya.
yaitu membuat dirinya memiliki tenaga yang lebih namun juga memberikan efek samping ke dalam tubuhnya. Edison dibawa ke suatu tempat terlihat seperti kayak diskotik gitu ya atau sejenisnya, dan di sana terdapat banyak zombie lainnya yang melakukan perayaan menyambut kemenangan Z dalam memenangkan pertandingan rugby di sekolahnya. Bonzo juga menyadari keadaannya Z yang sedikit berbeda karena sepertinya Z sedikit terlihat sakit gitu ya. Ya mungkin itu karena adalah efek samping dari alatnya yang sudah dihack sebelumnya. Edison juga bertemu dengan adiknya Z yang bernama Zoe, yang ternyata dia adalah gadis kecil zombie yang menyukai tim sorak juga. Eliza awalnya tidak menyukai Edison karena Edison adalah manusia yang dia kira juga tidak menyukai mereka kaum zombie. Nggak taunya Edison malah ngefans sama Eliza yang terlihat keren dan cantik. Ketika Zoe sementara dijaga oleh Eliza, Edison pun kembali dibawa oleh Z untuk keluar dari kota zombie ini. Namun di perjalanan ketika mereka hendak keluar, mereka sempat bermain, bernyanyi dan menari di tempat ini. Ketika mereka di bawah suasana dan hal ini hampir terjadi, ternyata mereka para zombie sudah melewati jam malam dan datanglah para polisi patroli. Z berhasil sembunyi duluan karena Edison nggak bakal dimarahi karena dia adalah manusia. Yang bakal dimarahi ketika keluar pada jam malam itu adalah para zombie. Edison pun kembali diantarkan ke rumahnya dan dimarahi oleh ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Eliza menyuruh Z untuk menghentikan perbuatan tersebut. Z mengatakan kepada Eliza kalau dia membutuhkan pertolongannya Eliza itu untuk terakhir kalinya di pertandingan. Nggak tahunya pembicaraan mereka malah didengar oleh antek-anteknya Bucky. Ya, mereka bertiga ini tahu kalau Z sudah curang katanya. Setelahnya Z meminta maaf kepada Edison kalau semalam dia meninggalkan Edison karena dia tahu Edison bakal baik-baik saja diselamatkan oleh polisi patroli. Edison lalu memberitahukan kepada Z bahwa semalam orang tuanya marah kepada dirinya dan orang tuanya ingin bertemu dengan cowok yang semalam membawa Edison keluar. Kedua orang tuanya Edison itu nggak tahu loh kalau yang membawa Edison keluar semalam itu adalah zombie. Setelahnya kita berpindah kepada scene di mana antek-anteknya Bucky melaporkan kepada Bucky katanya kalau Z itu sudah curang padahal sebenarnya Z masih menggunakan gelang miliknya. Lalu mereka memikirkan cara untuk menggulingkan Z dengan menggunakan komputer yang digunakan oleh Eliza untuk menghack gelang tersebut. Mereka bersikap baik pada awalnya seolah-olah mereka akan berteman dengan Eliza, nggak taunya ada satu orang temannya di belakang sana mengambil komputernya Eliza. Mereka lalu berusaha untuk mengutak-atik komputernya Eliza. Akunya malah salfok sama Bucky yang lagi ngapain gitu ya di belakang sana. Sebelumnya kan udah diperingatkan oleh Eliza kalau gelang itu hanya boleh digeser ke kiri agar Z mendapatkan kekuatan yang lebih zombie. Berarti kalau digeser ke kanan maka akan membuat dirinya berubah menjadi manusia. Nggak tahunya ketika hal itu dilakukan oleh Z malah membuat Bucky dan antek-anteknya ini bisa mengakses komputernya Eliza. Lalu kita beralih ke rumahnya Edison di mana kedua orang tuanya ini udah nggak sabar untuk bertemu dengan cowok yang sekiranya mereka kira itu adalah pacar putri mereka. Edison udah berusaha untuk menghalangi kedua orang tuanya untuk bertemu. Ternyata datanglah Z di luar pintu sana dalam bentuk manusia. Dia juga bahkan terlihat tampan. Hayo lo, gantengan mana bentukan dia waktu jadi manusia atau jadi zombie? Komen di bawah ya. Edison sebenarnya ikut bersedih. Apa yang dirasakan oleh Z sekarang ini adalah efek sampingnya, yang mana Z berusaha untuk berubah menjadi seseorang yang bukan dirinya yang sebenarnya. Itu semua tetap dilakukan oleh Z sampai dia berada di pertandingan rugby berikutnya yang juga ditonton oleh ibu kepala sekolah. Sepertinya ibu kepala sekolah mulai tersanjung melihat Z yang sudah terlihat membaur seperti manusia. Edison yang melihat Z yang merasakan kesakitan, dia pun memberikan semangat. Edison yang selalu memberikan sorakan dan mengajak semua penonton untuk memberikan dukungan kepada Z dan timnya, ternyata nggak disenangi oleh Bucky yang merupakan kapten pemandu sorak. Dia pun malah dipaksa untuk keluar dari klub tersebut. Nggak taunya Brie malah menyokong Edison untuk memberikan sorakan agar para penonton memberikan semangat kepada tim rugby. Sementara itu, 3 orang antek-anteknya Bucky ini lagi mengotak-atik komputernya Erika dan mereka berhasil menghack gelang yang berada di lengannya Z sehingga Z sekarang benar-benar berubah menjadi zombie selayaknya zombie. Pertandingan memang dimenangkan oleh tim dari sekolahnya Z, namun ketika mereka merayakan kemenangan tersebut, keluarlah suara dari Z yang benar-benar seperti suara zombie. Itu membuat mereka semua ketakutan dan pergi menghindar. Semua orang pergi berlarian, lalu ketika antek-anteknya Bucky ini malah mengotak-atik komputernya Eliza dan mengubah gelang yang berada di lengannya Eliza dan Bonzo ini membuat mereka berdua juga berubah menjadi zombie yang benar-benar zombie. Bucky malah kesenangan tanpa dia sadari kalau bahaya sedang menghampirinya, yaitu Z yang mengejarnya. Eliza dan Bonzo juga mengejar 3 orang antek-anteknya Bucky ini.
Ketika Z sudah hampir benar-benar menyerang Bucky, tiba-tiba dia diserang oleh polisi patroli yang membuat dirinya kembali normal ke posisi stabil. Dia pun dicegah oleh ayahnya mengatakan kalau manusia tidak boleh berteman dengan zombie. Walaupun Edison mengatakan kalau mereka itu adalah temannya, dia tetap dihalangi oleh ayahnya dan para polisi. Ayahnya Z tentu membela anaknya. Ya, walaupun dia adalah zombie, dia tetap menyayangi anak-anaknya. Z yang melihat Edison selalu membela para zombie, dia pun mengatakan kalau dia meminta maaf, semua ini tidak bisa berubah menjadi apa yang mereka harapkan. Mungkin memang manusia dan zombie tidak bisa hidup bersama. Para penonton pun malah menyorakkan mereka semua seolah-olah merendahkan para zombie. Edison mengatakan kepada para penonton kalau apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Dulu kan dia adalah monster, yaitu merupakan maskot di tim rugby yang kalian elu-elukan. Mengapa kalian sekarang malah merendahkan mereka? Padahal dia sudah berjuang dan mengorbankan dirinya dengan efek sampingnya dan membawa sekolah kita kepada kemenangan. Edison yang bersedih pun lalu bernyanyi dan teringat dengan kenangannya masa lalu, mulai dari pertama kali dia bertemu dengan Z. Dia juga teringat kalau teman-teman zombie adalah sosok yang baik. Daripada semua orang memandang rendah hanya kepada zombie saja, Edison pun akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Dia pun membuka wignya dan terlihatlah rambut aslinya yang berwarna putih. Ya, sekarang dia tidak malu lagi dengan sosok dirinya yang asli. Inilah dirinya apa adanya. Pada akhirnya Bonzo, Eliza, dan Z dikembalikan ke Zombie Town. Eliza lalu melaporkan kalau akibat ketiga orang antek-anteknya Bucky mencuri komputernya itulah yang membuat mereka bertiga malah terlihat jelek di hadapan semua orang. Ayahnya Z juga mengatakan kepada putranya kalau dirinya tidak percaya bahwa putranya mau melakukan hal sedemikian rupa yang membuat dirinya dalam keadaan yang membahayakan, hanya untuk membuat manusia tidak memandang sebelah mata kepada kaum zombie. Di scene ini, Edison memberitahukan kepada kita kalau Bucky melakukan pembersihan anggota pemandu sorak, yang mana mereka yang mendukung zombie akan dikeluarkan dari tim, dan mereka juga sebenarnya adalah penopang di tim cheerleaders. Para zombie kembali bersekolah di sekolah khusus zombie, dan diketahuilah oleh Bonzo dan Z kalau Eliza ingin melakukan sabotase di acara pertandingan pemandu sorak. Ya, Eliza sepertinya dendam ya dengan apa yang mereka alami. Tandingan pemandu sorak pun dimulai dan terlihatlah atraksi mereka yang sangat keren, ya dari sekolah-sekolah lain. Edison lalu melihat Z dan Bonzo yang sedang mencari Eliza. Ya, Eliza sedang berada di sana bersama beberapa orang rekannya. Mereka berniat untuk mensabotase acara dan membuat acara itu gagal. Namun Z mengatakan kalau hal itu kita lakukan, itu malah akan membuat manusia semakin takut kepada kita. Dan itu malah membuktikan kalau ketakutan manusia kepada zombie itu benar-benar ada. Seharusnya zombie tetap berusaha menjadi baik agar manusia percaya zombie dan manusia itu bisa hidup berdampingan. Edison pun ikut datang untuk meyakinkan Eliza. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak melakukan sabotase. Mereka pun lalu pergi untuk menonton pertunjukan di mana sekarang Bucky yang memimpin tim dari sekolah mereka tampil mempertunjukkan aksi cheerleaders mereka. Sebelumnya Bucky melakukan pembersihan anggota, dan banyak anggota yang sudah dia keluarkan yang merupakan badannya cowok-cowok besar gitu ya, yang sebagai penopang. Itu terlihat ketika mereka melakukan atraksi ketika cowok-cowok dilempar gitu ya. Berarti penopang di bawahnya udah nggak banyak lagi para cowok yang badannya bagus dan besar gitu. Alhasil formasi mereka pun berantakan. Bucky merasa terpojok karena selama ini dia selalu dielu-elukan, malah sekarang dia disuruh keluar dari panggung. Nggak taunya datanglah Zoe yang merupakan adiknya Z yang berusaha untuk menyemangati para pemandu sorak dari sekolah kakaknya. Itu membuat semua orang terkejut termasuk para manusia dan zombie melihat Zoe ingin mengubah keadaan. Mereka sadar hal itu tidak bisa dilakukan oleh anak kecil itu sendiri, lalu mereka semua pun sepakat untuk ikut dalam atraksi ini. Edison, Z, dan semua zombie yang lainnya ini juga mengajak Bucky untuk bekerja sama, namun sepertinya Bucky nggak mau begitu saja. Hanya sebagian dari tim pemandu sorak saja yang ingin tampil bersama mereka, para zombie dan Edison. Namun penampilan mereka itu malah menarik perhatian para penonton dan para juri. Zoe yang mengatakan kalau penampilan kakaknya itu adalah penampilan yang keren, dia pun menyadarkan Bucky untuk mau bergabung bersama mereka. Sehingga pada akhirnya hal tersebut mampu mewujudkan impian Edison dan Z, yaitu menyatukan dunia zombie dan manusia yang asli. Zombie Town pun dibuka. Ya, sebenarnya mereka itu bukanlah para zombie yang jahat yang pantas untuk ditakuti. Mereka sebenarnya juga adalah para zombie yang memiliki hati dan memiliki kehidupan selayaknya manusia. Menurut kalian film ini menarik nggak untuk dibahas film keduanya? Kalau seandainya menarik, jangan lupa komen di bawah ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tetap jaga kesehatan karena Sisi nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!